Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Senang sekali di pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali di program Selamat Pagi Bapak. Biarlah kita mengawali hari ini dengan memuji, mengagungkan nama Tuhan. Terlebih kita boleh merenungkan firman Tuhan untuk membekali kita di hari ini. Terlebih dahulu, mari kita akan sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur karena Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kami. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Itu semuanya karena kemurahan dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami rindu untuk mengawali hari ini dengan memuji, mengagungkan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Mari Bapak Saudara, kita akan siapkan hati kita. Kita akan naikkan pujian bagi Allah kita. Ya Allah, Engkaulah kerinduanku. Selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindu karena demikianlah jiwaku rindu Engkau. Ku memandang-Mu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Dengan segenap hati kita mau menyatakan, ku memandang-Mu Tuhan. Ku memandang-Mu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Betapa ku merindukan-Mu.
betapa ku merindukanmu. Kami merindukan Engkau, menjamah setiap kami. Haleluya, haleluya. Kami rindukan sentuhan kasih-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau yang berdaulat atas seluruh hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur, Engkau baik Tuhan. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup kami Tuhan, sehingga kami boleh hidup itu semuanya karena kemurahan Tuhan. Tuhan Yesus, terimalah setiap pujian dan nyanyian kami ini Tuhan. Dan sebentar Tuhan, kami rindu untuk mengambil bagian seperti Maria yang duduk diam di bawah kaki-Mu untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, selamat pagi. Kita berjumpa kembali di program Selamat Pagi Bapa. Pagi hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan untuk menjadi berkat, untuk menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Kehidupan kita tidak pernah terlepas dari sebuah pergumulan. Pergumulan selalu berada di depan kita, menjadi sebuah tantangan dalam kehidupan kita. Ini membuktikan bahwa manusia itu adalah manusia yang memiliki kelemahan, karena kita tidak mampu menghadapi segala sesuatu dengan baik sehingga pergumulan itu ada. Manusia hanya mampu mengerjakan bagian-bagian yang terbatas kekuatannya. Untuk itulah seringkali kita menghadapi pergumulan dalam kehidupan kita, tantangan dalam kehidupan kita yang seringkali membuat kita menjadi susah, membuat kita menjadi gelisah. Layaknya seorang yang melatih ototnya, Bapak Ibu Saudara. Untuk menjadi kuat, orang tersebut harus melatihnya secara konsisten, melatih ototnya dengan beban yang berat. Sama dengan kehidupan kita, untuk kita dapat melatih iman kita, melatih kekuatan kehidupan kita, yaitu dengan tantangan-tantangan yang kita hadapi. Itu sebagai latihan dalam kehidupan kita, untuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat. Kita juga mengenal dengan kata bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami itu pencobaan yang tidak melebihi kekuatan kita. Setiap pergumulan mempunyai level atau tingkatan kekuatannya. Karena sifatnya melatih kehidupan kita, maka pergumulan itu memiliki tingkatan atau level. Sama seperti ketika kita berada di pohon yang tinggi, maka anginnya begitu lebih kencang. Demikian orang semakin tinggi, maka pergumulan atau tantangannya akan semakin besar juga. Nah, dari sini kita mau belajar Bapak Ibu Saudara, kita mau melihat sebuah pergumulan atau sebuah tantangan dalam segi pandang yang positif. Yang pertama, kita dapat belajar dari sebuah pergumulan, di mana ketika kita berada di zona nyaman, maka tidak akan ada pertumbuhan dalam kehidupan kita. Ini yang seringkali kita inginkan. Kita hanya ingin hidup dalam kenyamanan, kita ingin hidup dalam situasi yang enak saja. Namun kenyamanan tidak akan membawa kehidupan kita kepada pertumbuhan, tidak akan membawa kita kemana-mana. Kenyamanan akan membuat kita seperti berjalan di tempat.
tidak membawa perubahan dalam kehidupan kita, terlebih tidak membuat pertumbuhan dalam kehidupan kita. Justru tantangan dan pergumulanlah yang membuat kita berlatih baik dalam iman maupun dalam mental kehidupan kita. Ketika kita melewati tantangan atau pergumulan, maka kita akan belajar menghadapinya. Ketika kita belajar menghadapinya, maka kekuatan kita bertambah. Maka kita dapat memperoleh hal yang baru untuk menghadapi situasi dan kondisi tersebut. Pasti tantangan ini akan membuat kita susah, namun lewat kesusahan-kesusahan itu kita dapat belajar bagaimana kita dapat menghadapi kesusahan itu, sehingga next atau di waktu yang akan datang ketika pergumulan itu datang menghampiri kita kembali, maka kita sudah belajar, kita sudah memiliki kekuatan yang lebih untuk menghadapi setiap pergumulan-pergumulan tersebut, sehingga ketika kita menghadapi pergumulan tersebut, kita tidak menjadi lemah, tetapi kita dapat mampu melewatinya. Lalu yang kedua, lewat kelemahan kita mengenal apa itu kekuatan sejati. Kita mau baca di 2 Korintus 12 ayat yang ke-9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu lebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Nah, ini cara pandang yang lebih positif lagi Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kita bisa mengenal kekuatan sejati? Yaitu ketika kita berada dalam kondisi lemah, ketika kita merasa lemah. Ketika kita merasa kita kuat, maka kita tidak akan berjumpa dengan kekuatan sejati. Karena kita hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita merasa kuat, kita merasa mampu, sehingga kita menghadapinya sendiri. Berbeda ketika kita merasa bahwa kita lemah, kita tahu bahwa kita memahami bahwa kita adalah manusia yang terbatas, maka kita akan berjumpa dengan kekuatan yang sejati, yaitu Kristus sendiri. Lewat kekuatan Kristus, kita dimampukan untuk melewati segala tantangan dalam kehidupan kita. Ketika kita lemah dalam menghadapi sebuah tantangan dan kita mampu melewatinya, itu karena kekuatan yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Kuasa Tuhan menjadi sempurna dalam kehidupan kita, membuat kelemahan kita lewat kelemahan-kelemahan kita, maka menunjukkan kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita, dan kita bisa merasakan kuasa Tuhan benar-benar nyata dalam kehidupan kita. Seringkali ini yang tidak kita sadari, di mana orang lebih ingin menjadi kuat, menjadi hebat karena kekuatannya sendiri. Padahal dengan menjadi hebat dan menjadi kuat, kita tidak mengenal kuasa yang lebih besar dari kekuatan kita. Untuk itu, mari kita belajar Bapak Ibu Saudara memandang pergumulan sebagai proses belajar kita atau proses penyerahan diri kita kepada Tuhan, supaya kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita dan kita dapat melihat kehebatan kuasa Allah dalam kehidupan kita. Kita mau gunakan tantangan dan pergumulan hidup kita sebagai bagian proses supaya kehidupan kita lebih baik, supaya kita memiliki karakter yang lebih baik dalam menghadapi setiap tantangan dalam kehidupan kita. Dari sini kita dapat belajar, di sini kita dapat mengerti bahwa ketika kita menghadapi sebuah tantangan, kemana kita harus pergi, kemana kita harus menyerahkan kekuatan kita yang terbatas ini, yaitu kepada Kristus yang sebagai sumber kekuatan dalam kehidupan kita. Kristus adalah kekuatan sejati dalam kehidupan kita yang akan menunjukkan bahwa orang yang lemah, pribadi yang lemah akan dimampukan Allah karena kuasanya. Lewat kuasa Allah kita dimampukan menghadapi setiap persoalan-persoalan hidup kita. Untuk itu kita tidak perlu khawatir akan apapun juga. Bukan berarti kita menyepelekan sebuah
tantangan atau pergumulan, sebuah permasalahan, tetapi kita mencoba menyerahkan setiap permasalahan kehidupan kita, setiap pergumulan hidup kita kepada pribadi yang lebih kuat dari kita, yaitu Kristus sendiri. Pagi hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita terus berpegang kepada pribadi yang benar, yaitu Kristus sebagai kekuatan sejati dalam kehidupan kita. Karena kita tidak mampu berjalan sendiri tanpa kekuatan Kristus. Mari kita menjadi lemah. Lemah bukan dalam artian kita tidak mau menyelesaikan permasalahan kita, tetapi menjadi lemah itu menyerahkan atau lebih membiarkan kuasa Allah yang bekerja dalam kehidupan kita, supaya kuasanya menjadi sempurna dalam kehidupan kita. Mari kita mau belajar menyerahkan setiap pergumulan kita, dan kita mau belajar memandang permasalahan-persoalan kita dalam segi pandang yang positif, supaya kehidupan kita boleh bertumbuh di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat pagi hari ini. Kami diingatkan kembali bahwa kami ini adalah pribadi yang lemah, manusia yang lemah, memiliki keterbatasan dalam kehidupan kami. Namun kami mau menyerahkan kehidupan kami kepada pribadi yang kuat sebagai kekuatan sejati, yaitu Yesus Kristus sendiri, yang lewat Kristus, lewat kuasanya kami dimampukan menghadapi setiap persoalan-persoalan hidup kami. Kiranya Tuhan yang tolong kami, kiranya Tuhan yang tuntun kami, Roh Kudus yang menjaga kehidupan kami, supaya kami mengandalkan pribadi yang benar, yaitu Kristus sendiri. Terima kasih Bapa. Tuhan berkati hari ini dari pagi hingga malam hari nanti. Kiranya penyertaan Tuhan menyertai kami, dan kami mau belajar menyerahkan diri kami kepada Kristus, kekuatan yang sejati itu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan bersama-sama menaikkan pokok-pokok doa sesuai dengan daftar yang tercantum di layar.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.